Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Pernahkah Anda bekerja sangat keras untuk mencapai sesuatu, tetapi Anda masih terus-menerus mengalami kegagalan? Apa yang Anda lakukan? Berapa kali Anda terus mencoba sebelum akhirnya Anda menyerah? Halo, saya Mario Nugraha. Saya sudah bersama dengan Doni Alexander dan para pendengar. Ini adalah Radio WLC. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu berkebangsaan Amerika. Beberapa di antara sekian banyak penemuannya, seperti fonograf, kamera film, dan bola lampu listrik, telah merevolusi dunia industri modern. Doni? Ya, Mario. Oh ya, bagaimana jadinya dunia modern kita ya, tanpa penemuannya? Sebenarnya, jika kita harus berterus terang, Alva Edison juga bisa disebut seorang pencuri. Dia dikenal suka mencuri penemuan orang lain. Jadi, dunia modern kita mungkin tidak akan jauh berbeda jika dia tidak pernah hidup, Doni. Yeah. Beberapa dari 1000 lebih paten yang terdaftar atas namanya sebenarnya adalah penemuan orang lain. Nah, konon, dia adalah seorang pria dan penemu yang brilian. Dia pernah mengatakan sesuatu yang selalu saya ingat. Ketika dia ditanya bagaimana rasanya gagal berkali-kali ketika mencoba menemukan bola lampu listrik, dia menjawab dengan brilian. Dia berkata, "Saya tidak gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil." Apa? 10.000? Wow, itu gambaran dari sebuah kegigihan yang luar biasa, ya kan Mario? Iya, dan saya selalu menyukai tanggapannya, Doni. Dia mengubah apa yang bagi orang lain dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan menjadikannya positif. Ya, itu benar. Nah, beberapa episode terbaru kita berbicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan topik ini mengingatkan saya pada sikap Edison terhadap kegagalan. Karena, ya, kita akui saja, dalam usaha mengatasi dosa, kita semua telah gagal, dan kita terus-menerus gagal, Doni. Iya, begitulah. Kita gagal dan masih terus gagal. Nah, para pendengar yang melewatkan episode-episode sebelumnya, Anda masih dapat mendengarkannya di YouTube atau di situs web kami. Carilah episode yang berjudul Solusi Ilahi bagi Orang Percaya yang Terjebak dalam Dosa. Dan juga dengarkanlah episode yang berjudul Kunci Kemenangan Atas Dosa. Ya, Anda tahu, Doni, adalah cukup mengecewakan ketika kita terus mengalami kegagalan demi kegagalan, untuk kemudian gagal lagi, dan lagi. Ya, itu pasti mengecewakan. Dan perasaan gagal dan rasa bersalah yang berlebihan, itulah yang menjadi alasan mengapa, seperti yang telah kita bahas dalam episode-episode sebelumnya, itulah yang menjadi alasan mengapa ada beberapa kelompok orang Kristen yang meyakini bahwa Anda tidak harus menaati hukum ilahi. Karena hukum itu telah dipakukan di atas salib. Dan kelompok lain secara tidak sadar telah menjadi sangat legalistik dalam usaha-usaha yang mereka lakukan. Dengan berpikir bahwa jika mereka cukup berserah, Kristus di dalam mereka akan memelihara hukum dengan sempurna dan kemudian mereka akan berhenti berbuat dosa. Dan kedua kelompok ini telah gagal melakukannya dengan benar, Doni. Ya, begitulah. Karena kita semua memiliki sifat alamiah yang telah jatuh. Ketika Adam jatuh, dia kehilangan sifat ilahi yang telah dianugerahkan pada masa penciptaan dan mengambil sifat pemberontak dari setan. Dan seluruh umat manusia telah mewarisi sifat berdosa yang sama ini dari sejak saat itu. Inilah alasannya mengapa betapapun tulusnya kita telah bertobat, betapapun kerasnya kita telah berusaha, kita tetap akan gagal dan tersandung pada dosa. Jiwa manusia tidak berfungsi dengan baik di bawah kegagalan yang berkelanjutan. Saya percaya, inilah alasan mengapa begitu banyak orang Kristen telah menerima ajaran salah terkait hal ini. Jadi, supaya mereka tidak perlu lagi khawatir bagaimana menaati hukum ilahi, mereka pun meyakini bahwa hukum itu telah dipaku atau digenapi di atas salib. Iya, dan orang-orang Kristen yang lain menumpuk banyak aturan buatan manusia dan berpikir bahwa jika mereka dapat melakukan aturan ini dan dengan sangat berhati-hati tidak melakukan aturan yang itu, maka mereka akan dapat mencapai titik tanpa berdosa, Doni. Dan menurut saya tidak banyak orang Kristen yang sadar bahwa mereka telah tenggelam dalam legalisme. Nah, Mario, Anda pernah mengatakan bahwa Anda dibesarkan dengan sudut pandang
bahwa hukum itu telah dipaku di atas salib. Dan saya sendiri dibesarkan dengan keyakinan bahwa hukum itu perlu ditaati. Jika saya renungkan kembali, saya menyadari sekarang bahwa banyak dari apa yang saya lakukan adalah legalistik. Saya mencoba yang terbaik untuk menaati hukum. Dan bahkan dalam kondisi itu, saya tidak sadar bahwa saya sedang bertindak legalistik. Saya hanya berpikir bahwa jika pertobatan saya cukup tulus, jika saya meratap karena dosa cukup dalam, maka saya akan mencapai titik penyerahan penuh. Kemudian, melalui iman, Yahusua dapat menjalani hidupnya di dalam saya. Sejujurnya saya percaya bahwa hidup tanpa dosa adalah sesuatu yang mungkin jika dengan iman, Yahusua hidup di dalam saya. Karena Dia, di dalam diri saya, tidak akan berbuat dosa. Nah, apakah Anda bisa memahami logika seperti ini, Mario? Iya, jadi ketika Anda terus berbuat dosa, bagaimana Anda menjelaskannya, Doni? Ya, itu sulit. Saya merasa sangat bersalah. Dan tentu saja iblis ada di sana. Lalu kemudian dia masuk dan membuat Anda merasa lebih bersalah lagi, sehingga Anda merasa bahwa sepertinya Anda tidak dapat meminta pengampunan untuk hal yang sama ini kembali ketika sebelumnya Anda sudah berkali-kali meminta pengampunan terkait hal yang sama ini, Doni. Iya, benar. Saya merasa bahwa pertobatan saya di masa lalu tampaknya tidak cukup tulus atau tidak cukup dalam. Dan hal yang saya tidak mengerti adalah bahwa dalam arti yang sangat nyata, kita masih berada di bawah perjanjian lama. Oke, para pendengar, bagi Anda yang ketinggalan episode sebelumnya, secara singkat saya ingin merangkum apa yang dimaksud oleh Doni barusan. Karena setelah hampir 2000 tahun setelah kematian Kristus, mendengar bahwa kita masih berada di bawah perjanjian lama adalah sesuatu yang sungguh mengejutkan. Nah, para pendengar, yang dimaksud oleh Doni adalah bahwa di Gunung Sinai, Yahwa mengatakan kepada orang Israel bahwa jika mereka menaati hukumnya, maka mereka akan menjadi umatnya yang kudus, dan mereka semua menjawab dengan berkata, semua yang telah Yahwa firmankan akan kami lakukan. Ya, begitulah. Dan hukum ini adalah penuntun kita. Hukum inilah yang mengungkapkan di area mana kita gagal, dan karena kita masih terus gagal, maka kita pun masih membutuhkan hukum ini. Ya, begitulah. Tapi, sebagian besar dari kita tidak menyadari bahwa ada pekerjaan penting yang dilakukan di bawah perjanjian lama. Ingat, Yahwa tidak akan pernah memaksa hati nurani manusia. Jadi, persetujuan bahwa semua yang Yahwa telah firmankan akan kita lakukan adalah penting karena dengan persetujuan kita, sebuah pekerjaan yang luar biasa dan sangat penting dilakukan di bawah perjanjian lama. Bapa memberi kita jaminan awal dari Roh Kudus. Hal ini secara ajaib menciptakan di dalam diri orang-orang percaya sebuah cinta atau kasih akan kekudusan, sesuatu yang tidak wajar bagi hati manusia yang telah jatuh. Baik Mario, mari kita baca apa yang Paulus katakan tentang hal ini. Tolong buka kitab Roma pasal 7. Oke. Kita tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama untuk membahas ini karena kita telah membahasnya di episode sebelumnya. Tetapi bagian ini sangat penting untuk memahami perjanjian baru yang akan kita bicarakan pada hari ini. Oke, kitab Roma pasal 7, ayat 14 sampai ayat 23. Bacalah segera setelah Anda mendapatkannya, Mario. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku mendapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Yahwa. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini adalah gambaran sempurna dari pergumulan orang-orang percaya melawan dosa. Sebagai catatan, ini bukanlah gambaran perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertobat atau tidak percaya. Jadi Anda bisa melihat, sifat berdosa di dalam diri kita sangat nyaman dengan dosa. Tidak ada konflik di sana. Konflik baru muncul ketika kita masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Yahwa di bawah perjanjian lama. Jaminan awal dari Roh Kudus ini yang diberikan ketika kita masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Yahwa adalah hal yang menciptakan di dalam diri kita sebuah cinta akan kekudusan yang pernah kita benci dan sebuah kebencian akan dosa yang pernah kita cintai. Nah, masalahnya hanya satu. Iya, kita masih memiliki sifat yang telah jatuh, sifat yang berdosa, Doni. Tepat, Mario. Konflik antara pikiran kita yang telah diperbaharui dan kodrat atau sifat alamiah kita yang telah jatuh ini adalah alasan mengapa orang-orang percaya
bergumul dengan dosa. Dan ini terjadi bahkan bagi orang-orang percaya yang paling tulus dan telah bertobat berulang kali. Jadi, ini bukan karena kurangnya pertobatan atau ketulusan. Ini terjadi karena sifat jatuh, yaitu sifat yang berdosa, yang kita semua masih miliki. Dan kondisi ini tidak akan berubah sampai kita memasuki hubungan perjanjian baru dengan Yahwa. Barulah kemudian, setelah perjanjian baru itu, perang antara pikiran dengan kodrat alami ini akhirnya terselesaikan. Jadi, maksud Anda adalah bahwa kita tidak boleh menyerah hanya karena kita sudah pasti akan melakukan dosa kembali. Ya, benar. Kita tidak boleh menyerah. Kita masih berjuang. Begitulah kesepakatan di bawah perjanjian lama. Semua yang difirmankan Yahwa akan kita lakukan. Dan adalah penting bagi kita untuk terus memberikan persetujuan kita, agar Roh Kudus dapat terus menciptakan di dalam diri kita kebencian yang semakin dalam terhadap dosa yang dulu kita cintai, dan memperbesar cinta akan kekudusan yang dulu kita benci. Baik. Nah, Doni, sekarang mari kita bicara tentang perjanjian baru. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa kedua perjanjian ini sama. Ya, dan saya akan menjadi orang pertama yang mengakui bahwa saya juga telah bersalah karena mengatakan hal yang sama. Tapi itu terjadi karena dulu saya tidak mengerti pekerjaan persiapan yang diperlukan di bawah perjanjian lama. Oke Mario, tolong buka kitab Yeremia pasal 31. Oke. Saya menyenangi pasal ini karena pasal ini menyampaikan dengan sangat jelas bahwa perjanjian ini berbeda. Perjanjian ini tidak sama dengan perjanjian yang sebelumnya. Nah Mario, tolong bacakan mulai dari... Mari kita baca sesuai konteksnya. Bacakan dari kitab Yeremia pasal 30 dan baca ayat 22-24, kemudian ayat 1 dari pasal 31. Baiklah, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohmu. Lihatlah, angin badai Yahwa, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Yahwa yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai dia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Pada waktu itu, demikianlah firman Yahwa, aku akan menjadi Eloa segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Hal pertama yang saya ingin Anda perhatikan adalah bahwa ini adalah sebuah nubuatan. Jadi ini belum terjadi. Yahwa berbicara tentang masa depan di sini. Walaupun nubuatan ini sebagian telah tergenapi ketika beberapa orang Yahudi kembali ke Israel setelah penawaran Babel. Tapi penggenapan penuhnya akan terjadi saat Yahusua kembali untuk mendirikan kerajaan Yahwa di bumi. Oke Mario, turun ke ayat 31 dan mari kita baca ayat 31 sampai ayat 34. Apa yang dikatakan di situ? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahwa. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yahwa. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Eloa mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahwa, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahwa, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sesungguhnya akan datang waktunya. Jadi sekali lagi, ini berbicara tentang masa depan. Betul. Yahwa sedang menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Tapi ini bisa jadi adalah masa depan bagi zaman Yeremia. Bagaimana Anda tahu ayat ini berbicara tentang masa depan untuk zaman kita, Doni? Karena ini belum terpenuhi, Mario. Oke, mari kita lihat. Ayat 31 mengatakan, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Yahwa, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi di sini Yahwa memberitahu kita apa yang akan dilakukan. Dan apa yang akan dilakukan adalah membuat sebuah perjanjian baru. Dan apakah itu sama dengan yang lama? Coba lihat ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ya, begitulah. Yang ini berbeda. Dan yang istimewa dari perjanjian ini adalah bahwa perjanjian ini merupakan jawaban dari dosa yang masih terus terjadi. Dan inilah alasan utama yang memberitahu kita bahwa nubuatan ini barulah akan terjadi di masa depan. Yaitu karena kita semua masih berbuat dosa. Ya, itu fakta. Perjanjian baru tidak sama dengan perjanjian lama. Karena perjanjian baru adalah rencana pamungkas Yahwa untuk menyelesaikan masalah, di mana orang-orang percaya masih terus-menerus melakukan dosa. Kita tidak bisa berhenti berbuat dosa. Kita memiliki sifat yang telah jatuh, dan adalah tidak mungkin bagi kita untuk dapat mengubahnya. Jadi, Yahwa melakukan untuk kita sesuatu yang tidak bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Oke Mario, tolong baca kembali ayat 33. Nah, ini adalah ketentuan dari perjanjian baru itu. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yahwa. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka,
maka aku akan menjadi Eloa mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yahwa menempatkan hukumnya di bagian terdalam diri kita. Yahwa menulisnya di dalam hati kita supaya hukumnya itu menjadi bagian dari diri kita. Ini adalah pekerjaannya. Kita tidak bisa melakukannya. Kita sudah mencoba dan kita terus gagal. Lagi dan lagi. Jadi dia melakukannya untuk kita. Benar, pencipta kita menjadi pencipta ulang kita. Ya, tepat. Begitulah faktanya. Nah, alasan lain kita dapat mengetahui bahwa penggerapan nubuat ini barulah akan terjadi di masa depan terdapat di dalam ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Yahwa, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahwa. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Apakah masih ada orang yang mengajar orang lain tentang Yahwa saat ini, Mario? Masih banyak, dan bahkan kita sedang melakukannya sekarang, Doni. Iya, benar. Karena orang-orang yang hidup saat ini belum semuanya mengenal Yahwa. Tentu, mereka mungkin pernah mendengar tentang Tuhan dalam Alkitab. Tetapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa setiap orang yang hidup sekarang telah memiliki pengetahuan pribadi tentang Yahwa. Itulah yang ayat 34 bicarakan. Kita masih berusaha untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita masih mencoba untuk berbagi dengan orang lain tentang Yahwa dan tentang rencana keselamatannya. Tetapi harinya akan datang. Firman Yahwa, hal-hal itu tidak perlu lagi dilakukan karena semua orang akan mengenal Dia. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Banyak orang yang memandang hari Sabtu sebagai Sabat orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi pergi ke sinagog pada hari Sabtu, maka mereka menganggap bahwa hari Sabtu adalah Sabat hari ketujuh dari kitab suci. Dan memang benar, hari Sabtu adalah hari ketujuh dalam mingguan modern. Dan orang Yahudi memang menyebutnya Sabat. Kesalahan ini adalah salah satu penipuan setan yang paling tersembunyi. Hari Sabtu memang adalah hari ketujuh dari kalender Masehi modern, kalender Gregorian. Tetapi hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang asli, yang Alkitabiah. Sabat yang benar hanya dapat ditemukan dengan menggunakan kalender Alkitab yang mengikuti pergerakan bulan di langit. Satu fakta mengejutkan yang muncul melalui terbukanya kebenaran baru tentang kalender Alkitab adalah bahwa orang-orang Yahudi memang telah menghormati hari yang setara dengan hari Sabtu modern. Tetapi itu hanya mereka lakukan ketika mereka berada dalam kemurtatan. Menyebut hari Sabtu atau hari Saturnus sebagai hari Sabat tidak lantas membuatnya demikian. Itu hanyalah menegaskan salah satu penipuan setan yang paling berhasil. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Kami memiliki artikel-artikel, video-video, dan bahkan episode-episode radio tentang hal ini. Carilah hari Sabtu dalam kitab suci. Pelajari kebenarannya, karena itu tidak seperti yang telah kita duga sebelumnya. Anda tahu perasaan malu ketika Anda sekali lagi berbuat dosa dan melakukan sesuatu yang Anda tahu salah, bisa begitu berlebihan sehingga mudah untuk merasa bahwa sepertinya kita tidak bisa meminta pengampunan sampai kita entah bagaimana telah berhasil membuktikan penyesalan kita dengan cara menahan godaan sebanyak sekian kali. Iya, saya mengerti. Tetapi perasaan seperti itu, yang berupa godaan untuk menjauh dari Yahwa, adalah berasal dari setan. Karena sudah pasti kita tidak akan bisa menjadi lebih baik saat menjauh dari Yahwa. Dan seluruh siklus dosa dan pertobatan ini sendiri adalah bukti dari karya roh di dalam hati. Karena hati alamiah kita, hati yang telah jatuh, tentu saja tidak merasa bersalah. Jadi berjuanglah melawan dosa. Teruslah berjuang, kita tidak boleh hanya duduk dan menyerah. Ini adalah pekerjaan yang diperlukan sebelum kita ditransformasi pada waktu Yahwa membuat perjanjian baru dengan kita. Oke Mario, tolong buka kitab Yeskiel pasal 36. Oke. Ini adalah pasal lain di mana Yahwa sedang membahas perjanjian baru. Baik. Oh ya, dapatkah kita menyebut peristiwa pembuangan atau penawanan di Babel sebagai simbol dari perlawanan kita di dalam dosa, Doni? Iya, tentu saja. Memang begitu. Dan karena itu berupa simbol, maka nubuatan yang berhubungan dengan pembebasan mereka juga adalah sebuah simbol. Pemenuhan puncaknya akan terjadi ketika Yahusua kembali untuk mendirikan kerajaan Yahwa di bumi. Saat itulah, sebuah perjanjian baru akan ditetapkan dan kodrat kita yang telah jatuh, yang memaksa kita untuk berbuat dosa, bahkan sekalipun keinginan kita bertentangan dengan dosa itu. Pada saat itulah, kodrat kita akan digantikan dengan kodrat yang murni dan suci. Oke, Anda sudah membukanya Mario? Baca ayat 22 hingga ayat 28 dari kitab Yeskiel 36. Sekali lagi, ini adalah sebuah nubuatan tentang Israel yang dipulangkan ke tanah mereka sendiri, yang merupakan simbol dari peristiwa besar terakhir ketika setan digulingkan dan Yahwa memerintah tanpa tandingan di bumi. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Adonai Yahwa, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel,
tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Yahwa. Demikianlah firman Adonai Yahwa. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohmu. Nah, disinilah untuk kedua kalinya perjanjian baru muncul dalam kitab suci. Memang tidak secara langsung disebut di sini, tapi penjelasannya sangat sesuai dengan penjelasan perjanjian baru yang disampaikan di dalam kitab Yeremia pasal 31. Benar, karena di sini digambarkan tindakan yang sama, Doni. Iya, betul Mario. Nah, dari sejak masa kejatuhan, nama Yahwa telah dicemarkan dan di sepanjang sejarah umatnya telah terpencar ke semua negara di seluruh dunia. Tapi Yahwa sudah memiliki sebuah rencana, dan di dalam rencananya itu terdapat rencana pemulihan umatnya secara utuh, yaitu rencana untuk mengembalikan umatnya menjadi serupa dengan gambarnya sendiri. Jadi, di bawah perjanjian baru, orang-orang percaya akan sekali lagi dipulihkan kembali menjadi serupa dengan gambar ilahi. Dan tentu saja ini adalah bagian yang sangat menggembirakan. Setelah berjuang dan gagal dan merasa bersalah karena saya tidak mengerti bahwa itulah fakta yang harus dialami di bawah perjanjian lama, sekarang adalah sangat menguatkan hati untuk melihat bahwa Yahwa melakukan pekerjaan pemulihan ini. Karena dengan kekuatan saya sendiri, tentu saya tidak bisa. Saya sepenuhnya sadar dengan kondisi ini. Saya telah membuktikan ini pada diri saya sendiri berulang kali, Doni. Iya, karena bisakah sebuah pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik? Tidak. Bisakah sebuah bejana membersihkan dirinya dari dalam keluar? Tidak. Ya, begitulah. Dibutuhkan kekuatan dari luar. Seperti yang Anda sudah katakan, Mario. Sang pencipta kita akan menjadi pencipta ulang kita. Nah, sekarang saya akan mengatakan sesuatu yang kesan pertamanya mungkin akan terdengar sedikit sesat, tapi tetap sabar, Mario. Anda akan mengerti apa yang saya maksud dalam hitungan detik. Baiklah, tidak masalah. Apa yang Anda sudah persiapkan, Doni? Saya sudah tahu cara kerja otak Anda. Ini cukup sederhana. Kita selalu mengatakan bahwa janji besar yang dinanti-nantikan orang percaya sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden adalah janji akan diberikannya seorang penebus. Dan tentu saja, memang seperti itu. Tapi saya ingin menyatakan bahwa janji yang Adam dan Henokh, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, Musa, janji yang telah dengan rindu dinanti-nantikan oleh setiap orang percaya, dan yang sekarang masih kita tunggu, adalah janji mengenai perjanjian baru ini. Iya, seorang penebus memang dinantikan, tetapi hanya sebagai pelengkap, atau sebagai dukungan lapis kedua. Kerinduan sejati dari setiap hati adalah pada pemulihan kesatuan dengan Yahwa, dan itu hanya dapat terjadi ketika kita telah dibersihkan dari sifat atau kodrat kita yang telah jatuh dan kemudian diciptakan kembali menjadi serupa dengan gambar ilahi. Sehingga setiap noda dosa atau cacat karena dosa menjadi hilang. Itu masuk akal. Kita tahu bahwa dosa telah memisahkan kita dari Yahwa, jadi selama kita masih terus berbuat dosa, selama pikiran kita merindukan kekudusan, tetapi tubuh kita mengkhianati kita dengan menjerumuskan kita ke dalam dosa, selama itu kita akan terpisah dari Yahwa. Dan jelas, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini bagi diri kita sendiri. Harus ada pihak luar yang melakukannya untuk kita. Dan inilah alasannya mengapa saya meyakini bahwa ini adalah sebuah janji yang paling berharga. Kematian Yahusua menyediakan sebuah kesepakatan hubungan. Tetapi perjanjian baru, inilah yang membawa kita kembali ke dalam keadaan atau kondisi Adam sebelum kejatuhan. Benar, ini masuk akal dan saya tidak meragukan Anda, Doni. Tapi apakah ada ayat dalam kitab suci yang mengarahkan seperti itu? Atau yang dapat mendukung pernyataan Anda ini, Doni? Oh, tentu ada. Dan ini lebih dari sekedar petunjuk. Ini adalah sebuah topik yang dibicarakan di seluruh kitab-kitab perjanjian baru. Nah, mari kita lihat beberapa ayatnya, Mario. Ya, karena kita mungkin tidak akan punya cukup waktu untuk membahas semuanya. Oke, silakan buka kitab Anda. Mari kita mulai di kitab Roma. Oke. Dari kitab Roma pasal 6 ayat 20-23. Apa yang dikatakan di situ? Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu tidak berada di dalam kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Yahwa, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Yahwa ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yahusua Tuhan kita. Sebelum kita masuk ke dalam kesepakatan perjanjian dengan Yahwa, Perjanjian lama? ya,
Sebelum kita masuk ke dalam kesepakatan perjanjian lama dengan Yahwa, kita adalah budak atau hamba dosa, dan kita tidak berada di dalam kebenaran. Tidak ada konflik antara pikiran dan tubuh kita. Barulah setelah kita masuk ke dalam kesepakatan perjanjian ini, Roh Kudus yang dicurahkan di dalam hati kita secara khusus memulai perang melawan keinginan-keinginan daging kita yang bersifat duniawi. Nah, itulah sebabnya kita berusaha untuk taat, bahkan sekalipun kita sering tersandung dan jatuh. Tetapi kata Paulus, karunia Yahwa adalah hidup yang kekal. Kematian Yahusua adalah hal yang membuka jalan bagi Yahwa untuk menawarkan kepada kita kesempatan untuk bergabung dengannya dalam kesepakatan perjanjian itu. Ya, benar. Anda sudah mengerti, Mario. Baik, sekarang bukalah pasal pertama dari kitab Yakobus. Ingatlah, selama kita memiliki sifat yang telah jatuh, kodrat yang berdosa, maka selama itu kita masih akan terjebak dalam dilema yang digambarkan Paulus dalam kitab Roma pasal 7 ayat 19. Di mana dia berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Baiklah, sudah dapat kitab Yakobus pasal 1, Mario? Oke. Silakan dibaca ayat 12 sampai ayat 15. Nah, para pendengar, Mario akan membaca kitab Yakobus pasal 1, ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Yahwa kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Yahwa, sebab Yahwa tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena dia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, dia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Nah, ayat ini sangat penting. Mari kita uraikan apa tepatnya yang dimaksud Yakobus di sini. Berbahagialah orang yang bertahan atau berjuang melawan pencobaan. Upah bagi mereka yang dapat bertahan adalah mahkota kehidupan yang Yahwa telah janjikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, Mario, apakah pada saat ini kita telah mendapatkannya? Belum. Kenapa belum? Kristus telah membayar harganya. Ya, karena kita masih berbuat dosa. Kita masih memiliki sifat atau kodrat yang telah jatuh, Doni. Ya, benar. Itu barulah akan terjadi nanti, setelah kodrat kita yang jatuh ini telah disingkirkan dan kita dikaruniai dengan kodrat baru yang lebih tinggi. Dan itu baru akan terjadi ketika Yahusua kembali, karena ingat kitab Roma pasal 6. Upah dosa adalah maut. Sifat yang lebih tinggi dan tidak berdosa diberikan kepada kita ketika Yahwa telah menulis hukumnya di hati kita. Dan pada saat yang sama inilah kita akan dikaruniai kehidupan yang kekal. Baik Mario, sekarang mari kita lihat kitab Ibrani. Janji ini, harapan untuk dipulihkan kembali menjadi serupa dengan gambar ilahi, adalah sebuah tema atau topik yang dibahas di sepanjang kitab ini. Saya berharap waktu kita cukup untuk membaca semuanya. Setelah Anda memahami kedua perjanjian yang ada ini, maka kitab Ibrani akan menjadi hidup bagi Anda. Baik para pendengar, karena waktu kita tidak mencukupi, kami hanya akan menyentuh beberapa poin. Mari kita mulai dengan kitab Ibrani pasal 2 ayat 1-4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Yahwa meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Perhatikan bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang sekarang sudah kita ketahui menciptakan permusuhan di dalam hati kita terhadap kodrat alami kita yang telah jatuh adalah merupakan bagian integral dari keselamatan yang begitu besar ini. Ayat ini juga menggarisbawahi perlunya kita untuk terus berjuang dalam pertempuran melawan sifat-sifat berdosa kita dengan berkata, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi, terhanyut adalah sebuah bahaya yang sangat nyata karena kita masih memiliki sifat atau kodrat yang telah jatuh. Oke Mario, selanjutnya tolong buka dan bacakan kitab Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat 14. Oke. Di bagian ini dibahas hal-hal yang baik. Di sini penulis kitab merujuk kembali pada apa yang terjadi setelah bangsa Israel mengadakan kesepakatan perjanjian dengan Yahwa. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena dia murtad dari Eloa yang hidup.
Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Oke, jadi pertempuran yang di dalamnya kita berjuang ini masih sedang berlangsung dan akan berlanjut sampai kita tidak lagi memiliki kodrat yang telah jatuh. Inilah sebabnya mengapa kita harus berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Mario dan para pendengar, jangan biarkan setan membuat Anda merasa terlalu malu karena telah berbuat dosa kembali, sehingga Anda menjauh dari Yahwa. Satu-satunya tempat di mana kita akan menjadi tenang adalah di dalam tempat perhentiannya. Ya, di ayat 11 dikatakan, Aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Apa maksud ayat ini, Doni? Saya selalu berpikir ayat ini mengacu pada hari Sabat. Ya, tentu saja ayat ini dapat memiliki penerapan sekunder pada hari Sabat. Namun, pemeliharaan Sabat tidak menghilangkan sifat yang telah jatuh. Dapatkah kita benar-benar masuk ke dalam perhentian Yahwa selama, sama seperti Paulus dalam kitab Roma pasal 7, kita berkata, di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, itu tidak terdengar menggambarkan ketenangan pada sebuah perhentian, Dodi. Tidak. Perhentian sejati dan kata Sabat secara harfiah berarti waktu perhentian. Hanya akan datang ketika pertempuran antara pikiran dan daging ini pada akhirnya berakhir ketika Yahwa menganugerahkan kepada kita kodrat yang lebih tinggi di mana dia telah mengukir hukumnya. Oke, baik, mari kita lihat pasal selanjutnya. Bagian ini menggabungkan hari Sabat sebagai hari perhentian dan sebagai waktu perhentian yang masih tersisa bagi orang-orang percaya ketika mereka pada akhirnya memasuki hubungan perjanjian baru dengan Yahwa. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, sekarang para pendengar, saat Mario membaca, saya ingin Anda memperhatikan kaitannya dengan perjanjian baru. Anda mungkin pada awalnya berpikir bahwa ayat ini hanya membahas terkait hari Sabat. Tapi coba dengarkan terus, dan akan menjadi jelas bahwa apa yang sedang dibahas di sini adalah sebuah peristirahatan tersisa yang masih menunggu mereka yang masuk ke dalam kesepakatan perjanjian baru. Peristirahatan Sabat adalah sebuah simbol yang cocok untuk sebuah peristirahatan yang lebih besar ketika kodrat kita yang telah jatuh sudah digantikan dengan kodrat ilahi. Oke, silakan dibacakan Mario. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam tempat perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Oke, tunggu. Di sini kita melihat bahwa bangsa Israel tidak konsisten dalam perjuangan mereka melawan sifat berdosa mereka. Mereka menyerah dan kemudian melakukan dosa berulang kali. Dan dengan menyerah pada kodrat mereka yang berdosa, mereka menjauhkan diri mereka dari indahnya kedamaian bersama Yahwa. Lebih buruk lagi mereka yang telah mati dalam pemberontakan mereka, yang telah menolak untuk bertobat, tidak akan pernah menerima peristirahatan terakhir yang ditawarkan di bawah perjanjian baru. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Yahwa berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, dia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika dia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Yahwa tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Sekarang dengarkan baik-baik. Kita sampai pada inti dari keseluruhan bagian ini. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Yahwa. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Yahwa berhenti dari pekerjaannya. Perhentian ini adalah perhentian yang hanya tersedia di bawah perjanjian baru. Kitab Yesaya pasal 57 ayat 21 mengatakan, tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Elohimku. Mengapa? Karena selama mereka menyerah pada kodrat mereka yang berdosa, mereka kehilangan damai sejahtera Yahwa yang melampaui segala akal. Iya benar, dan saya ingin menegaskan bahwa kita sudah mendapatkan sebagian dari damai sejahtera ini sebagai tanda jadi dari Roh Kudus ketika kita menerima keselamatan dengan iman. Ya, tepat sekali Mario. Saya berharap kita punya cukup waktu untuk membaca seluruh kitab Ibrani untuk menyempurnakan tema ini. Tapi sayangnya kita telah kehabisan waktu. Baik Mario, tolong buka kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15.
Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiria, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Yahwa sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Eloa yang hidup. Karena itu, Dia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bait suci duniawi digunakan di bawah perjanjian lama sampai kematian sang anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia. Dan Yahuswa adalah imam besar dari hal-hal baik yang akan datang. Dan apakah yang dimaksud itu, Mario? Perjanjian baru. Begitulah tepatnya yang dikatakan di ayat 15, Doni. Ya, inilah yang kita semua sedang nantikan. Dan sekarang masih kita nantikan. Kita belum masuk ke peristirahatan itu. Peristirahatan ini barulah akan terjadi di masa depan. Tapi masa itu akan datang. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai ayat 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Yahwa, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kita belum hidup dalam kehidupan tanpa dosa di bawah perjanjian baru. Tetapi sambil kita terus berjuang melawan manusia lama kita dan berusaha membuatnya tunduk, kita harus terus berpegang teguh pada janji perjanjian baru. Karena janji Yahwa tidak pernah gagal. Kitab Ibrani pasal 11 disebut sebagai pasal iman karena semua para pemimpin yang terdaftar di pasal itu telah menggenggam janji-janji Yahwa dengan iman. Namun, mereka masih belum menerima janji yang paling tinggi. Ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Perjanjian baru, peristirahatan dari pertempuran kita melawan kodrat kita yang berdosa, belum pernah direalisasikan. Karena itu barulah akan terjadi ketika Yahuswa kembali nanti. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 39 sampai pasal 12 ayat 1. Ini adalah kesimpulan dari seluruh perihal yang kita bahas, Mario. Oke, di sini dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Yahwa telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perjanjian baru adalah hal yang lebih baik, yang telah disediakan Yahwa. Tapi itu hanya akan diberikan kepada mereka yang telah berjuang dalam pertarungan iman yang baik, yang berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mereka akan diberikan mahkota kehidupan dan hati yang baru, di mana Yahwa sendiri telah menulis hukumnya. Pada waktu itulah rencana awal Yahwa dalam penciptaan umat manusia akan digenapi ketika bumi dihuni oleh manusia yang secara sempurna mencerminkan gambar ilahi. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda memiliki keinginan rahasia? Sebuah kerinduan tersembunyi untuk sesuatu yang tidak Anda miliki? Bapa Surgawi juga memilikinya. Kerinduan hati Yahwa. Yang selalu Dia inginkan adalah memiliki persahabatan yang dekat dan penuh kasih dengan makhluk-makhluknya. Itulah rencananya pada saat penciptaan. Dan itu masih merupakan keinginan terdalam dari hatinya saat ini. Sangat sedikit orang yang menyadari betapa Yahwa merindukan persahabatan dengan mereka.
Tetapi seperti itulah yang dia rasakan. Dia merindukan Anda. Dosa telah mengganggu hubungan dekat antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Tetapi rencana keselamatan pada akhirnya akan memulihkan umat manusia ke dalam kesatuan dengan Sang Pencipta mereka. Jika Anda ingin mempelajari lebih banyak terkait hal ini, carilah artikel yang berjudul Kemah Sucinya Bersama Manusia, Rahasia Kerinduan Hati Bapa di worldslastchance.com, atau tonton videonya di YouTube, Yahwa Merindukan Anda. Baca, tonton, atau dengarkanlah program yang berjudul Kemah Sucinya Bersama Manusia, dan lihatlah betapa Anda sangat dikasihi. Oke, pertanyaan hari ini yang masuk di kotak surat harian kita datang dari negara terpadat ke-12 di dunia. Apa Anda tahu negaranya, Doni? Belum tahu, Mario. Petunjuknya masih kurang. Oke, baiklah. Saya akan memberi Anda petunjuk lain. Kota ini dikenal sebagai ibu kota SMS dunia, dengan rata-rata 142 miliar SMS dikirim setiap tahun. Jumlah ini lebih banyak dari jumlah pesan yang dikirim di Amerika Serikat dan Eropa jika digabungkan, Doni. Wow, Jepang. Mereka sangat paham teknologi, pasti Jepang. Bukan. Tapi sudah tidak jauh dari situ, Doni. Ini adalah satu-satunya negara Kristen di Asia. Saya masih tidak tahu di mana itu pastinya, Mario. Filipina, tempat bagi 3 dari 10 pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Hah? Anda benar-benar juara pemberi informasi, Mario. Nah, Danilo Vargas dan Nathaniel de la Cruz punya sebuah pertanyaan bagus yang menurut saya bisa diterapkan di banyak bidang kehidupan. Mereka menulis, "Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas pekerjaan yang Anda dan tim WLC lakukan untuk menyebarkan kebenaran. Kami adalah bagian dari kelompok kecil keluarga yang telah menjalani gereja rumah bersama sejak menerima pengajaran tentang Sabat yang sejati. Tak satu pun dari kami memiliki pengalaman sebagai pendeta. Apakah ada prinsip-prinsip Alkitab yang dapat membantu membimbing kami ketika kami mengambil peran kepemimpinan yang kami sadari belum ada dari kami yang siap dengan tanggung jawab itu?" Wah, sungguh sebuah pertanyaan yang bagus. Dan Anda benar, Mario. Ini dapat diterapkan pada sejumlah bidang kehidupan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Kita harus memimpin orang lain kepada Yahwa. Jadi, ya, ini berlaku untuk lebih dari sekedar gereja rumah. Oke, saya pernah membaca sebuah artikel yang menggambarkan gereja sebagai organisasi dengan kepemimpinan yang paling intensif di dunia. Apa maksudnya, Mario? Nah, di bidang politik atau militer atau bahkan di dunia perusahaan bisnis, ada dorongan yang kuat pada mereka yang berada di bawah untuk mengikuti perintah para pemimpin mereka. Namun, di dalam gereja, tidak ada rasa yang mendarah daging seperti ini di kalangan jemaat untuk mendengarkan pemimpin mereka. Itu poin yang bagus. Ini adalah posisi unik di mana seseorang dapat melakukan pencarian jati diri. Jadi mari kita melihat firman Yahwa untuk menemukan prinsip-prinsip kepemimpinan yang saleh. Baik, namun sebelum Anda melanjutkan, Doni, bagaimana Anda mendefinisikan parameter kepemimpinan Kristen? Karena tentu saja faktor-faktor umum dari seorang pemimpin yang sukses di dunia yang luas ini tidak berlaku. Di sisi lain, para pemimpin Kristen, ya setidaknya bagi mereka yang berfokus pada Yahwa, tidak berada di dalam posisi kepemimpinan demi mendapatkan kekuasaan atau uang atau prestis ya? Ya, benar. Saya pikir Kristus telah mengatakan hal ini dengan sangat baik. Oke, Mario, tolong buka kitab Matius. Pasal 20. Kitab Matius pasal 20. Oke. Seperti yang Anda ketahui, para murid terus-menerus berusaha untuk berebut posisi yang paling penting. Pada suatu hari, bibi dari Yahusua datang kepadanya dan mengajukan sebuah permintaan. Dia ingin perlakuan istimewa diberikan kepada anak-anaknya. Anda tahu, 2 orang murid, yaitu Yakobus dan Yohanes, adalah sepupu Yahusua. Ibu mereka bersaudara. Nah, bibinya ini ingin anak-anaknya memegang posisi terhormat di dalam kerajaan Yahwa. Dia meminta agar yang satu diberi hak untuk duduk di sebelah kanan Kristus, dan yang lainnya di sebelah kirinya di dalam kerajaan Yahwa di masa depan. Apa ini seperti nepotisme di dalam kerajaan Yahwa? Iya, tentu saja. Murid-murid lain tidak senang dengan pengaturan seperti itu. Yohanes adalah murid termuda. Mengapa remaja ini harus diberikan perlakuan istimewa? Hanya karena dia dan Yahusua masih bersaudara. Jadi intinya, mereka tidak senang. Oke, Mario tolong dibacakan kitab Matius pasal 20 ayat 24-28. Disinilah Kristus merangkum prinsip terpenting dari kepemimpinan rohani. Baik, di sini dikatakan, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yahusua memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi,
Pemimpin sejati itu melayani. Benar. Mereka memberi. Mereka membantu dimanapun dibutuhkan. Dalam hal ini sama seperti dalam segala hal yang lainnya. Yahusua adalah teladan kita. Mario, buka kitab Filipi pasal 2 dan baca ayat 5-8. Ini adalah contoh untuk kita terkait kepemimpinan rohani yang saleh. Kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yahusua, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah teladan bagi kita. Yahwa adalah pemimpin alam semesta. Dan Yahusua mengungkapkan akan seperti apa tindakan Yahwa jika Yahwa adalah manusia. Jadi, dengan melihat kehidupan Yahusua, kita dapat melihat prinsip-prinsip yang mengarahkan hidupnya dan yang akan mengarahkan mereka yang melayani Yahwa. Dia tidak bertahan dengan gengsinya, tetapi dia merendahkan dirinya sendiri. Mario, tolong buka kitab 1 Yohanes, pasal 4, dan bacalah ayat 7 dan 8. Prinsip pertama inilah yang menjadi acuan setiap keputusan Yahusua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Yahwa, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Yahwa dan mengenal Yahwa. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Yahwa, sebab Yahwa adalah kasih. Saya telah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi. Kasih adalah kekuatan yang paling kuat di alam semesta. Benar. Melebihi semua hal lain, kasih memiliki kekuatan untuk merubah. Kasih inilah yang menarik orang-orang berdosa datang kepada Yahusua. Jika kita ingin menjadi pemimpin sejati, kita juga akan mengungkapkan kasih yang sama kepada orang lain yang memotivasinya. Kedua, adalah kesopanan. Kesopanan? Maksud Anda seperti para perempuan yang menutupi rambut mereka dan para pria yang tidak pernah mengenakan pakaian lengan pendek atau semacamnya? Rasanya bukan itu kan yang Anda maksud, Doni? Ya, tentu bukan, Mario. Kesopanan semacam itu berbeda menurut budaya. Nah, saya berbicara tentang kesopanan hati atau kerendahan hati, sebuah sikap yang sederhana. Kitab Amsal pasal 16 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Tetapi faktanya pada saat ini, para pemimpin banyak yang tidak memiliki sikap rendah hati. Ya, itu benar. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu ada seorang pembicara tamu di gereja. Setelah acara kebaktian gereja, ada kegiatan makan malam sederhana yang dilaksanakan. Saya kebetulan menyaksikan percakapan antara pembicara tamu tersebut dengan seorang perempuan muda. Dia adalah anggota gereja. Dia masih muda, umurnya sekitar 20-an, tapi dia sudah menjadi seorang Kristen yang setia, dan dia juga sudah mendalami pembelajaran kitab suci. Dia rendah hati dan pemikiran yang dia bagikan terkait pelajaran Alkitab selalu mendalam dan disampaikan dengan matang. Nah, khotbah di hari itu adalah tentang bagian tertentu dari kitab suci yang telah dia pelajari cukup lama. Dia bahkan sudah melakukan beberapa penggalian mendalam dengan mempelajari kata-kata yang digunakan dengan kamus Alkitab. Dia pun mendapatkan beberapa wawasan yang menarik yang semuanya didukung oleh kitab suci. Jadi, dia mencoba untuk berbagi dengan pembicara tamu tersebut, dengan berpikir pembicara tamu itu akan tertarik. Tapi, yang terjadi adalah sebaliknya. Pembicara tamu itu bahkan memotong pembicaraannya. Dia tidak mau mendengarkan perempuan itu sama sekali. Lalu bagaimana respon perempuan itu? Ya, seperti yang sudah saya katakan, perempuan itu rendah hati. Dia tidak memperuncing masalah. Dia mundur begitu saja. Dan saya selalu teringat pada kejadian itu. Perempuan ini adalah orang beriman yang rendah hati dan taat yang telah mempelajari Alkitab secara mendalam. Tapi ada beberapa faktor yang merintangi dia. Pertama, dia masih muda. Kedua, dia adalah seorang perempuan. Dan ketiga, dia tidak terkenal. Jadi, Anda bisa melihat arogansi yang ditunjukkan oleh pembicara tamu itu. Dia jelas berasumsi bahwa perempuan muda itu tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk dibagikan, dan dia pun mengabaikan perempuan itu. Apa yang kemudian Anda lakukan, Mario? Ya, saya akhirnya menikahi perempuan itu, Doni. Oke. Ya, tapi saya juga kehilangan rasa hormat pada si pembicara tamu itu. Tidak peduli seberapa banyak yang sudah kita ketahui, kita bukanlah satu-satunya pribadi yang berkomunikasi dengan Yahwa. Jadi, tetap rendah hati atau sederhana seperti istilah Anda, Doni. Itu adalah penting. Dan itu mengarah langsung ke aspek lain dari seorang pemimpin yang baik, dan aspek itu adalah pengembangan diri. Seorang pemimpin yang baik tidak akan menganggap bahwa dirinya telah tahu segalanya. Pemimpin yang baik tidak hanya akan mau belajar dari orang lain, tetapi mereka juga akan meluangkan waktu untuk secara aktif mencari dan belajar lebih banyak kebenaran. Dan itulah yang Kristus lakukan juga. Saya ingat di dalam salah satu Injil dikatakan bahwa pada waktu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yahusua bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi, bahkan Yahusua pun masih terus belajar dari Yahwa. Itu poin yang bagus, Mario. Karena jika kita ingin dipimpin oleh Yahwa, terus belajar adalah sesuatu yang penting. Oke,
Baik Mario, tolong buka kitab Amsal pasal 16. Dan ya, tunggu coba saya lihat dulu. Baca ayat 1, 3, dan 9. Nah, apa yang dikatakan di situ? Seluruh pasal ini bagus untuk dibaca oleh para pemimpin, tapi kita hanya akan membaca 3 ayat saja. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Yahwa. Serahkanlah perbuatanmu kepada Yahwa, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Yahwa lah yang menentukan arah langkahnya. Jika seseorang telah dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin, maka penting bahwa dia mengikuti kehendak Yahwa. Dan bagaimana Anda akan tahu yang mana yang menjadi kehendaknya jika Anda tidak belajar untuk mengetahuinya? Mungkin salah satu hal terpenting yang harus dipelajari oleh setiap pemimpin adalah bagaimana mengoreksi seseorang dalam roh Kristus. Anda tidak bisa membiarkan ego Anda sendiri terlibat. Ya, dan itu terkait dengan semangat rendah hati yang Anda sudah bicarakan tadi, Doni. Ya, benar Mario. Seorang pemimpin sejati tidak akan pernah mendikte atau coba memaksakan kepentingannya sendiri atas orang lain dengan cara menjatuhkan mereka. Dalam hal mengoreksi orang lain inilah, seorang pemimpin sejati benar-benar dapat terlihat jelas. Jadi bagaimana seharusnya kita mengoreksi orang lain, Doni? Ya, pertama-tama hormati martabat orang tersebut. Mereka adalah jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati. Mereka mungkin salah, tetapi kita tetap perlu memperlakukan mereka dengan baik dan dengan cara yang bermartabat. Tunjukkan rasa hormat atas kekhawatiran mereka. Pahamilah bahwa Yahwa juga telah memberi mereka karunia-karunia. Ya, itu benar, karena tanpa kaki, kepala tidak akan pernah kemana-mana. Dan tanpa tangan, tidak ada yang bisa dicapai. Baik, saya tahu kita hampir kehabisan waktu, tetapi Mario tolong buka kitab 2 Timotius pasal 2, dan bacalah ayat 20-26. Oke. Bagian ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Timotius. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Yahwa dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Elohim tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Yahwa memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Semakin dan semakin dekat kita pada kesudahan segala sesuatu, umat Yahwa harus menjadi pemimpin. Pemimpin dalam kebenaran, dalam menunjukkan kerendahan hati, dan berbagi kebenaran dengan orang lain. Prinsip-prinsip ini juga berlaku di tempat dan di area manapun di mana orang Kristen melayani sebagai pemimpin. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Fanny Clayton dan adik perempuannya Annie tinggal bersama keluarga mereka di San Jose, California. Pada masa itu, di masa pertengahan abad ke-19, kolera adalah sebuah bahaya yang nyata dan Fanny baru saja menjadi penyintas serangan penyakit yang parah itu. Pada suatu pagi, kedua gadis kecil itu berjalan-jalan, mencari potongan-potongan kecil kayu bakar untuk membantu menghangatkan rumah mereka. Aktivitas itu membuat Fanny kelelahan dan dalam perjalanan pulang, dia pun pingsan. Setelah sadar, dia juga menyadari bahwa karena kelelahan, dia pun sudah tidak sanggup lagi berjalan lebih jauh. Annie baru berusia 5 tahun. Dia masih terlalu muda untuk menemukan jalan pulang sendirian. Jadi, kedua gadis itu duduk di pinggir jalan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Setelah duduk di sana beberapa lama, Fanny berkata, "Tahukah kamu, Annie? Mama memberitahu kita bahwa jika kita mendapat masalah, kita harus berdoa dan Tuhan akan menolong. Jadi sekarang, saya pikir kita harus berdoa dan meminta Dia untuk mengirim bantuan." Jadi itulah yang mereka lakukan. Di sana, di jalan itu, dua gadis kecil itu meminta bantuan pada penguasa alam semesta yang perkasa. Beberapa menit kemudian, gadis-gadis itu melihat jauh di ujung jalan seorang pria yang keluar dari sebuah pabrik. Hati mereka bergirang karena harapan sambil menduga bahwa mungkin dia adalah orang yang akan diutus oleh Bapa Surgawi untuk menolong mereka.
Namun setelah melihat-lihat, pria itu berbalik dan kembali ke dalam pabrik. Beberapa menit kemudian, dia muncul lagi. Sekali lagi, dia melihat sekeliling sebelum berbalik dan masuk kembali ke pabrik. Gadis-gadis itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa pertolongan akan dikirimkan. Jika bukan dia, maka orang lain. Dalam beberapa menit, pria itu keluar lagi. Kali ini, dia memakai topi. Dia berbalik dan mulai berjalan ke arah mereka. Ketika dia semakin dekat, dia memanggil mereka dan dengan menggunakan bahasa Inggris yang buruk, dia bertanya apa yang terjadi. Anak-anak menjelaskan bahwa mereka telah berjalan terlalu jauh dan sekarang Fanny yang baru saja sembuh dari sakit parah, terlalu lemah untuk berjalan pulang ke rumah. Pria itu pun kemudian membungkuk, mengangkat Fanny dengan lengan yang besar dan kuat dan menggendongnya sepanjang perjalanan pulang. Ibu gadis-gadis itu tentu saja khawatir ketika dia melihat orang asing membawa pulang putrinya. Tetapi kemudian pria itu menjelaskan apa yang terjadi. Dia adalah pemilik pabrik yang memproduksi tinta. Dia sedang bekerja di kantornya mengerjakan sebuah proyek buku ketika tiba-tiba matanya terasa aneh dan penglihatannya menjadi kabur. Dia memiliki kesan yang berbeda bahwa seseorang di luar ingin melihatnya. Jadi dia pun berdiri, keluar dan melihat sekeliling. Ketika dia tidak dapat melihat seorang pun di sana, dia kembali ke mejanya. Namun ketika dia mencoba kembali bekerja, dia tidak sanggup. Penglihatannya kembali terasa kabur dan masih tetap merasakan kesan bahwa ada seseorang di luar yang ingin melihatnya. Karena bingung, dia berjalan keluar lagi. Dan karena masih tidak melihat siapapun, dia kembali lagi ke dalam. Tapi kali ini, jari-jarinya bahkan tidak bisa menggenggam penanya. Kesan yang sekarang dia rasakan pun semakin kuat. Dan karena tidak dapat bekerja, dia pun memakai topinya dan berjalan keluar ke jalanan hingga akhirnya dia menemukan dua gadis kecil yang telah berdoa meminta pertolongan tersebut. Para pendengar, Kitab Mazmur pasal 33 mengatakan, sesungguhnya mata Yahwa tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Yahwa, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Yahwa, kiranya menyertai kami, karena kami berharap kepadamu. Nah, Doni dan para pendengar, seluruh diskusi ini sangat menggembirakan. Kita tidak perlu merasa terlalu malu untuk kembali kepada Yahwa ketika kita sudah gagal dalam perjuangan melawan dosa. Karena memang begitulah fakta kehidupan sampai kita hidup dalam perjanjian baru di masa depan. Ya, benar Mario. Yahwa sudah mengendalikan semuanya. Dia punya rencana dan dia akan menyelesaikan semua masalah dosa ini. Dia akan melakukan untuk kita apa yang tidak bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Para pendengar, jika Anda telah menjauh dari Yahwa karena Anda merasa sangat malu untuk meminta pengampunan kembali, jangan menahan diri lagi. Yahwa tahu bahwa selama kita masih memiliki kodrat yang telah jatuh, selama kita masih memiliki sifat yang berdosa, maka tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kadang-kadang kita masih akan tersandung ke dalam dosa. Tapi jangan putus asa, teruslah menanti janji perjanjian baru. Suatu hari nanti, segera kita akan dapat masuk ke dalam perhentiannya, saat dimana Dia menulis hukumnya di hati kita. Baik para pendengar, bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda.
Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.